Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mari kita bersaksi, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan hari ini, saya ingin mengutip homili Paus ke-6 dalam kunjungannya ke Filipina. Beliau berkata dengan mengutip Rasul Paulus, "Celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Aku diutus oleh Kristus sendiri untuk melakukan ini. Aku ini rasul, aku ini saksi. Semakin jauh tujuannya, semakin sulit tugas perutusan saya. Semakin berdesak cinta yang mendorong saya. Aku harus memberi kesaksian tentang nama Yesus. Dia itu Kristus, Putra Allah yang hidup. Ia mewahyukan Allah yang tidak kelihatan. Ia yang sulung dari segala ciptaan, dasar setiap makhluk yang diciptakan. Ia itu guru umat manusia dan penebusnya. Ia lahir, mati, dan bangkit kembali untuk kita." Kunjungan beliau adalah bagian dari kesaksiannya tentang Kristus yang diikuti dan kepadanya ia patuh setia. Dia adalah paus pertama yang mulai mengadakan kunjungan yang mendunia, hadir di tengah-tengah umat di luar Roma. Hal itu kemudian diikuti oleh para penggantinya sampai hari ini. Saudara-saudari terkasih, apakah Sri Paul sudah menunjukkan kepada kita pesan dari firman Tuhan yang diwartakan oleh gereja kepada kita hari ini? Tentu saja ya. Namun, kalau kita menelusuri tulisan Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul, kita menemukan perjuangan para murid Tuhan yang bersaksi akan Yesus Kristus yang mereka imani. Sosok yang paling menarik adalah Stefanus, martir. Dia mewartakan dengan sungguh-sungguh tentang Yesus yang sudah wafat dan bangkit, serta naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ia memberikan kesaksian tentang semua yang diyakini dan diwahyukan kepadanya saat ia melihat langit terbuka dan Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah. Ia tidak ikut pada orang-orang yang menolak Yesus, sekalipun nyawanya adalah taruhannya. Orang banyak yang dimotori orang-orang Farisi, dan Saulus ada di antara mereka. Mereka menganiaya dia dengan melempari dia dengan batu. Stefanus pantang surut untuk terus bersaksi. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Yesus sembari mengampuni mereka yang telah menganiaya dirinya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita yang hidup sekarang ini? Apakah kita bisa mencerna firman Yesus hari ini?
Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tuhan Yesus memberikan pilihan kepada setiap kita yang percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai juru selamat, mengakui Dia atau menyangkalnya. Kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan, Ia juga akan membenarkan kita di hadapan Bapanya. Sebaliknya, jika kita menyangkal Dia, Ia pun akan menyangkal kita di hadapan Bapanya. Sebenarnya ini bukanlah pilihan yang sulit. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita sebenarnya sedang harus membuktikan dalam hidup kita apa yang kita ucapkan pada saat menerima baptisan suci, bahwa aku menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah yang lahir dari perawan Maria dan dikandung oleh Roh Kudus. Seluruh perjalanan hidup kita sekarang harus menjadi ajang pembuktian dari kesungguhan iman yang sudah kita ikrarkan dan kita ucapkan itu. Oleh iman itu, kita dijadikan oleh Yesus sebagai anak-anak Allah dan anggota tubuh mistiknya, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itulah kredo gereja, itulah iman kita. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan lebih lanjut. Pengakuan seperti apa yang dinantikan oleh Tuhan Yesus dari Anda dan saya? Pengakuan awal dapat kita temukan dalam identitas kita sebagai orang Katolik. Itu tercantum dalam KTP atau kartu tanda penduduk kita masing-masing. Apakah aku juga menempatkan salib Tuhan di rumah kita, supaya setiap orang yang masuk ke rumah kita juga tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus? Apakah aku sudah berusaha menjadi orang baik seperti diajarkan Kristus di antara masyarakat di sekitar kita? Menjadi orang yang murah hati, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Apakah itu sudah kita lakukan? Apakah tetap ke gereja untuk merayakan Ekaristi sebagai kebutuhan yang tidak bisa digantikan oleh urusan lain? Piknik, kerja bakti, atau sesuatu lain agar kita disebut orang baik dan terlibat aktif? Apakah aku malu membuat tanda salib di muka umum kalau sedang makan di restoran misalnya? Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyatakan keyakinan kita pada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Namun, apakah kita sanggup melaksanakannya? Mampukah kita? Pertanyaan refleksi tadi semestinya mengingatkan kita untuk membuktikan diri sebagai orang Kristen yang baik. Kita tidak harus menjadi martir seperti Stefanus, tetapi kita bisa bersaksi dengan cara kita. Apakah sebagai orang Kristen aku sudah menunjukkan identitasku tanpa ragu? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini Tuhan Yesus menegur kami untuk setia kepadanya
atau sebaliknya. Mampukanlah kami untuk membuktikan iman baptisan yang kami terima dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.